BTW suara saya kedengeran nggak? Terdengar, Pak. Kedengaran nggak, Pak? Kedengar. Sebentar ya, saya ke toilet dulu. Selamat siang teman-teman semua ya. Terima kasih sudah hadir pada kelas siang hari ini. Kita pada kesempatan kali ini digabung kelasnya ya. Dan kita akan membahas terkait dengan email marketing. Melanjutkan pembicaraan kita sebelumnya ya mengenai konsep dari copywriting ya. Copywriting teman-teman udah belajar dan itu juga sudah dijadikan tugas ya untuk UTS teman-teman yang dikumpulkan. Nah, kelanjutannya adalah eh, email marketing. Nah, sebelum saya mulai gitu, saya pengen tahu pendapat teman-teman, apa sih yang teman-teman ketahui tentang email marketing gitu, dan sebenarnya tujuannya email marketing itu apa gitu? Tujuan, maksudnya apa gitu email marketing tuh untuk apa sih gitu? Dan kenapa harus email marketing kayak gitu? Boleh saya izin menjawab, Pak? Boleh, Izin Bu menjawab, Tia, Pak. silakan. Jadi sebelumnya setahu saya email marketing itu tujuannya untuk um, reach out pelanggan atau kayak pembeli atau konsumen itu secara personal melalui email dan itu bisa ningkatin kepercayaan kepercayaan dari konsumen tersebut kepada brand kita seperti kayak misalnya ngucapin greetings card kayak di korespondensi kita juga sempat belajar tentang eh, email marketing bukan email marketing sih maksudnya kayak lebih kayak greetings card gitu kayak ya jadi ningkatin kepercayaan konsumen kepada kita kalau misalkan konsumen itu tuh diperhatikan gitu loh gitu gitu sih Pak Oke. dari saya. Ya, terima kasih, Mutia. Oke, yang lain. Apa sih yang kalian ketahui tentang email marketing ya? Silakan, yang lain. Oh, Pak, saya mau coba Ya, silakan. email marketing itu dia sebenarnya strategis. Bos Tanten gitu. Halo Mm-mm. Matilda, masih ada produk loh di keranjangmu. Yuk check out, lagi ada diskon nih 50% khusus untuk kamu. Nah, ini lebih apa ya? Lebih eksklusif, lebih personal ke kita. Kita jadi terdorong untuk membeli gitu. Nah, jadi tuh sebenarnya email marketing itu lebih kepada membangun apa ya? Membangun eh, gitu untuk pelanggan via email gitu dan lebih pribadi sih sifatnya gitu sih Pak menurut saya. Oke, terima kasih ya eh eh, infonya. Infonya lagi, jawabannya, Matilda. Oke, PJ jangan lupa dicatat ya.
Oke. Oke, saya akan langsung saja teman-teman semua. Jadi seperti yang pernah kita bahas di kelas kita di awal, ada praktik-praktik yang memang sebenarnya nggak praktikum gitu, tapi lebih ke arah sebenarnya penguasaannya. Jadi uh, tools yang teman-teman mungkin harus praktikan dalam penggunaan email marketing gitu. Nah, bedanya email marketing dengan email yang biasa adalah email marketing ini teman-teman semua memungkinkan kita untuk mengirimkan email kepada uh, target audiens kita, gitu, target audiens kita. Jadi kalau misalnya teman-teman kemarin belajar terkait dengan funnel marketing gitu, saya akan coba eh, apa gambarkan lagi ya. Funnel marketing itu kemarin kan kita ngomong begini nih, gini ya, gini. Ini ada A, gitu, ini ada I, ini ada D, ini ada A lagi. Ini ada attention atau awareness gitu, atau awareness. Di sini ada interest, di sini ada desire, di sini ada action ya, action. Nah, kalau kemarin kita dengar sosial media itu mungkin eh terus ini gitu ya, menginduce interest ini. Contoh misalnya saya akan Kak Sofi punya toko sepatu gitu, punya toko sepatu di mana toko sepatu saya gitu jualan produk baru, maka saya mencoba untuk melakukan reach out kepada target audiens saya yang mana profilnya adalah memang orang pecinta olahraga lari gitu kan, terus memang dalam usia kurun-kurun dia memang bisa lari, intinya secara demografik dan sosiografik masuk ke dalam target audiens saya gitu. Nah, ketika misalnya di sini masuk gitu, misalnya 500.000 gitu, 500.000, 500.000 ya, gitu. Nah, tapi ke sini kan nggak mungkin 500.000. Contoh tinggal setelah dia ngeliat iklan saya, sosial media saya, semuanya, orang yang ngeklik dari semuanya ini masuk ke sini tinggal 200.000, ya kan? Tinggal 200.000. Nah, pertanyaannya bagaimana cara kita menurunkan dia ke sini, gitu. Ya, salah satunya adalah menggunakan Customer Relationship Management approach ya teman-teman ya, CRM gitu. CRM gitu. Banyak kanalnya, ada lewat WhatsApp kalau teman-teman sering mendapatkan info dari yang centang hijau atau centang biru ya. Tapi mostly datangnya dari internet, dari email kayak gitu. Email ini diketahui dari mana? Dari subscription teman-teman atau sign up teman-teman dalam sebuah platform. Seperti itu ya, mostly kalian daftar Tokopedia, Shopee dan semuanya pakai email Google. Dan dia tahu gitu siapa yang login pada saat itu. Contoh saat ini Matilda pengen banget punya sepatu, sepatu lari baru ya gitu. Jadi kalau lari bisa terbang Matilda gitu, cepet gitu ya. Nah, cuman Matilda baru lihat iklan saya atau lihat postingan-postingan saya dengan caption yang menarik, akhirnya Matilda klik website atau cari tahu info tentang saya. Tapi Matilda baru sampai tahap interest karena dia baru melakukan call to action, turun dari attention awareness ke interest. Berikutnya gimana gitu? Untuk menginduce ini caranya apa gitu? Ya, intinya dengan copywriting, rayuan-rayuan ya seperti itu ya. Nah, satu lagi tadi apa yang sampai Matilda itu udah mengcapture apa yang kita bahas pada saat ini ya. Jadi kita pengen mereka itu eh, mengambil sebuah keputusan membeli ya, memberikan informasi gitu kan, menawarkan diskon, off, produk baru dan sebagainya. Oke. Nah, tes tes 1 2 3 sekarang kecil nggak? Suara saya masih kecil nggak? Jelas, Pak. Jelas ya. Jadi setelah 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 kita tadi bahas sedikit ya, kita akan langsung masuk ke dalam namanya email marketing teman-teman semua. Saya akan share screen. Nih, gini. Saya akan share screen. Eh, jadi yang pertama gitu akan kita lihat teman-teman semua adalah kita akan bahas mengenai email marketing. Gitu. Apa sih email marketing itu? Ada beberapa tools yang biasa kita pakai dalam dunia marketing. Pertama, yang mostly saya pakai sih sebenarnya
ada Mailchimp sama Brave gitu. Brave ini dulu namanya Send in Blue. Nah, eh intinya gini, tools bisa apa aja ya. Tools bisa apa aja. Makanya saya bilang di teman-teman bisnis digital kalau data analytics atau teman-teman IT, tools bisa apa aja, programming language bisa apa aja. Yang penting apa? Yang penting logic gitu. Yang penting logic. Sama ini juga sama. Tools bisa apa aja, yang penting apa? Cara kita gitu. Nah, ya. Yang saat ini kita akan belajar terkait dengan email marketing tapi pakai Brevo gitu. Nah, sebelumnya ada yang pernah coba-coba pakai email marketing atau udah pernah tahu, pernah dengar, silakan kalau ada yang pernah. Gimana? Ada yang pernah coba atau bagaimana? Silakan. Sejauh ini belum sih, Kak. Ya, kita akan praktekkan teman-teman. Jadi nanti salah satu tugas teman-teman yang teman-teman harus buat adalah ini. Dan ingat, saya cuma mempraktekkan basic ya, tapi teman-teman harus membuat semenarik dan apa namanya, seefektif mungkin ya, agar dia mau atau orang tersebut mau eh either itu ngeklik pesan yang teman-teman kasih gitu kan. Kalau teman-teman lihat di sini ya, misalnya mail.google.com, email marketing itu biasanya dia akan jatuh ke dalam, kalau dulu kan kalau Gmail itu dia paling cuman ada inbox biasa primary gini. Nah, tapi nah sebenarnya. Nah, ada promotion, ada sosial, ada update gitu. Nah, udah dibedain nih sekarang nih gitu. Jadi misalnya kalau promotion ini misalnya nanti hal-hal yang sifatnya memang mempromosikan gitu kan. Nah, ini email marketing teman-teman semua. Ini masuk ke sini semua. Nah, lihat ada pengirimnya, namanya pengirimnya apa gitu. Ya. Terus headingnya apa, isinya sedikit apa nih, di sini kita bisa ngeliat di sini. Nah, ini yang akan kita buat teman-teman. Yang mana ini nggak bisa dibuat di email biasa gitu. Kenapa nggak bisa gitu? Karena di email biasa teman-teman kita nggak bisa tahu eh, kapan itu apa? Kapan itu dibuka dan kapan bisa di follow up lagi. Nah, sekarang kita akan coba harus sign up dulu gitu. Ketika sign up nanti teman-teman akan ada di dashboard seperti ini ya. Akan ada di dashboard seperti ini ya teman-teman semua ya. Dan saya nggak tahu nih ya, hitam begini ya, berarti ada sesuatu nih. Oke, nah ini teman-teman, eh, kita akan coba buat. Nah, yang pertama kali kita harus build teman-teman semua adalah kita hanya basic function ya. Yang harus kita build adalah pertama di sini kontaknya teman-teman. Kita nge-build kontak. Jadi kita bangun dulu ya kontaknya di sini, list kontak ya. Misalnya create list, saya bikin follow up 5 November kayak gitu ya. Saya masukin ke your first folder ya. Ingat
di masing-masing apa? Masing-masing platform email marketing atau CRM ini could be different teman-teman semua. Jadi teman-teman harus sering baca-baca dokumentasi terkait dengan aplikasinya. Ya, contoh nih dokumentasi nih, ada list versus segmen dan sebagainya. Di Mailchimp juga bisa jadi beda. Tapi ini kita mempraktikkan di Brevo. Ya, dan kita bisa add kontak. Tapi di sini belum ada kontaknya kan, dan kita nggak tahu siapa di sini. Nah, kita ke sini teman-teman semua dan kita create kontak, bisa import, bisa create. Ini saya contohnya create aja. Ya. Nah, email marketing memungkinkan kita menggunakan mail merge. Mail merge itu apa? Mail merge adalah sebuah function di mana kita bisa mempersonalisasi khusus pesan itu yang ditujukan. Contoh, dalam 500 email ada 5 yang sesuai dengan masing-masing dirinya kayak gitu. Nah, di email biasa ada, di Gmail ada sekarang mail merge, tapi harus yang Gmail yang plus, education plus atau Gmail yang berbayar kayak gitu. Nah, mungkin saya boleh minta tolong sama teman-teman semua. Saya pengen eh, minta teman-teman semua untuk bisa sharing yang mau sebagai contoh emailnya yang saya mau tambahkan di kolom chat ya. Siapa aja silakan sebagai apa namanya trial ya. Silakan. Saya minta email mungkin 4 atau 5 gitu. Oke. eh Tia, nah masukin namanya Alma Mega. Di sini ya, Tia Alma Mega, emailnya ini pastikan benar ya, gitu. Ini mungkin handphonenya saya kosongin aja, gitu, biar cepat. Terus saya create. Terus saya masukin Rahma Mutia, create kontak Rahma Mutia, Mutia Rahma. Emailnya ini, saya create lagi Natasha Sharon, create kontak Natasha Sharon Rostanama. Email ini ya pokoknya teman-teman build dulu kontaknya, tapi ini kan sebagai contoh jadi saya satu-satu aja, jadi teman-teman bisa import kontak juga, tinggal ikutin apa namanya template-nya biasanya dalam bentuk eh, ini ya, dalam bentuk Fitriani, dalam bentuk ini ya, dalam bentuk CSV. Oke. Oke, sudah kita create, kita sudah punya 4 kontak teman-teman semua gitu. Kita sudah punya 4 kontak. Oke, kita udah punya kontak salah satunya nih kayak Dea gitu. Dea Fitriani Yogi. Ini audiens kita ya gitu. Di audiens kita. Nah, 4 kontak ini teman-teman semua gitu. Kita bisa pakai nanti itu ya. Kita bisa dia masuk ke dalam member of follow up ya kita masukin ke ini ya, list ini aja deh. 5 November ya. Oke, add ya gitu. Jadi nanti kita masuk ke list ini, kita pastikan semua kontak teman kita tadi 4 tadi ada semuanya. Ada ya, David Rani Yogi, Natasha Sharon, Mutia Rahma, ya kan? Oke. Jadi kita udah punya kontaknya, maka yang perlu kita lakukan adalah sekarang membuat emailnya, ya. Maka kita klik di sini marketing.
Lalu ini campaign, kampanye ya. Nah, kita bikin create campaign baru, misalnya email, ya. Terus misalnya campaign sepatu baru, diskon sepatu baru gitu. Oke, create campaign. Nah, pertama kita akan dikasih tahu sendernya siapa gitu. Sender tadi kalau teman-teman lihat yang di sini, inilah sender ya, mana si Mel. Nah, ini sender, Redbus, Terraform, Google One gitu ya. Maka yang mesti kita ganti adalah sekarang kita ganti sendernya. Namanya apa di sini? Kan kelihatan tuh. Namanya eh misalnya maju apa ini? Lari terus shop misalnya gitu. Gitu. Ya kan nanti dia akan keluar lari terus shop kayak gitu. Kalau udah dia akan terpampang sebagai di sininya sebagai lari terus. Ya, maka kita save. Oke, sudah kita set up. Ya, ini bisa apa aja ya teman-teman? Ya, ini pasti email bisnis teman-teman atau email bisnis yang teman-teman kelola. Karena saya daftarnya pakai Adnan WJ di sini. Ya, ya Adnan WJ gitu. Oke, terus berikutnya add recipient. Ini free version ya gitu. Nah, tadi kita udah punya kontak, udah building kontak teman-teman semua. Maka berikutnya adalah kita cari dari mana tadi? Dari list teman-teman semua. Your first folder, kita pilih follow up 1 November. Bukan 5 sorry. 5 November. Kalau udah, kita punya 4 kontak di sini. Kalau yang gratisan kita bisa 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 punya 300 email yang bisa kita kirimkan dalam satu waktu atau 300 kontak. Tapi pertanyaannya, oh kalau misalnya saya mau ngirim 1.000, besok saya kirim lagi 300 enggak. Kontak yang udah ada di sini teman-teman harus hapus dulu, baru nanti bisa add kontak yang baru. Ya. Tapi kelemahannya adalah kita kehilangan leads yang pernah kita punya dan follow up, which means tidak favorable. Ini kan sebagai trial aja, pengen tahu fungsinya seperti apa. Jadi kita dikasih 300 email atau remaining emails kontaknya. Berikutnya kita bikin subjeknya teman-teman semua. Add subject. Nah, message subjeknya misalnya subject line-nya misalnya eh, promo kemerdekaan gitu kan. Eh, promo kemerdekaan 70 misalnya ulang tahun ke Indonesia yang 70 ya 70 kemerdekaan HUT RI 70 gitu ya 70 persen off kayak gitu. Nih, sini tulisnya gini. Nah, misalnya nih, ya, lihat teman-teman semua. Kayak begini, ya, kayak begini ya kan, kelihatan ya, sama ya, persis gitu. Dan itu yang akan dilihat sama eh, audiens kita, target kita. Setelah center kita building, kontak kita building, subjek kita building gitu. Ingat, saya minta teman-teman untuk eh, menggunakan pembelajaran yang telah kita pelajari sebelumnya itu copywriting, bagaimana cara membuat kata-kata yang menarik dan sebagainya gitu. Nah, sekarang kita mulai mendesain emailnya gitu. Nah, udah nih, kita udah masuk ke platform email marketing teman-teman semua. Apa yang mesti kita lakukan adalah otomatis ya biasanya kalau kita ngirim email atau ngirim sesuatu ya bukan cuma email marketing, ada visualization atau mungkin ada logo kita dan sebagainya. Tapi karena ini gratisan, itu nggak agak susah ya.
Jadi kita mungkin taruh image apa di sini kan. Bisa kita resize juga nanti teman-teman semua. Gitu. Kita replace misalnya contoh nih. Saya misalnya stock image eh, sepatu lari. Kenapa sepatu lari isinya nggak jelas nih. Misalnya running shoes itu pakai bahasa Inggris. Misalnya gini, insert gitu. Sebentar ya teman-teman semua ya. Halo, Assalamualaikum Pak. Siapa? Lanjut lagi teman-teman semua. Suara saya kedengaran kan ya? Nah, setelah kita buat ini gitu, ya ini kita bisa resize gitu. Teman-teman bisa resize sesuai dengan eh, keinginan teman-teman. Misalnya 50 gitu. Nah, ini nanti dia bisa kecil kayak gini. Nah, nanti gambar-gambar ini tuh sebenarnya bisa teman-teman Begini, teman kan ini. eh Oke, sebentar, wait a minute. Di enggak kok enggak. Oke. Ya. Teman-teman bisa bikin ini saya contohin aja nanti teman-teman bikin sebagus teman-teman bisa bikin panjang ini kayak banner dan sebagainya saya contoh aja gitu karena mungkin ini ya apa namanya kita mau nyontohin misalnya di sini teman-teman mau pakai banner boleh gambar ya nah teman-teman bisa pakai tuh gitu apa namanya eh, nah bisa diginin juga nanti panjang ke sini juga bisa gitu teman-teman panjangin gitu kan atau gimana terserah teman-teman dari gambarnya sendiri gitu dicoba nanti di inin aja dicari eh, di explore gitu ya di explore sesuai dengan apa namanya kebutuhan teman-teman semua. Nah di sini kan karena drag and drop jadi kita pakai yang drag and drop aja teman-teman semua. Lalu kita akan kasih title di sini gitu ya kasih title di bawah sini ya. Lihat. Nah di bawah sini
Misalnya eh, gini, misalnya ini ya, oke, wait a minute. Promo kemerdekaan 70, misalnya HUT RI 70 tahun, gitu kan. Eh, 70% off, gitu misalnya, off, eh, don't, don't miss it, kayak gitu ya. Ini kan masih agak jelek nih. Nah, ini bisa kita eh, betulin, teman-teman. Teman-teman mau pakai, mungkin mau gambar, misalnya, astagfirullahaladzim. Nih, kita bisa create image tadi kan karena nggak bagus square ya, mungkin bisa banner atau apa, up to you, teman-teman semua. Nah, stock image kita bisa pakai misalnya Indonesian flag gitu. Indonesia flag, kayak gitu ya. Kita pakai misalnya ini ya, gitu. Walaupun kayaknya nanti dia akan, nah, ini misalnya ya gitu. Ini terus karena ini begini, terus saya mungkin nanti teman-teman bisa, ini kan karena kecil ya gitu, nggak sesuai gitu. Tapi teman-teman bisa sesuaikan aja gitu, sesuaikan aja. Ini saya contohin aja gitu ya. Nah, terus berikutnya adalah eh, ini kita ganti, teman-teman. Jadi warnanya mungkin putih kali ya, gitu kan, itu merah gitu. Jadi kayak gini. Terus misalnya karena ini kayaknya ini banget deh, kurang tebal gitu. Eh, Kurang tebal, ya udah ditebelin kayak gitu, dikasih bold kayak gitu kan. Nah, jadi kita bisa bikin ini ya. Terus misalnya kayaknya pakai heading satu deh. Gitu. Tapi kalau misalnya ya ini kita juga bisa ganti mungkin Times New Roman gitu kan, terus mungkin Arial Black gitu, atau misalnya apa yang teman-teman mau pakai ya gitu. Ini kegedean, teman-teman agak kegedean silahkan diperkecil gitu. Eh, Misalnya gitu. Eh, nah, misalnya gini, misalnya. Nah, oke ya. Nah, terus berikutnya isinya, oke, title udah, body text seperti apa? Kita masukin ke sini. Nah, misalnya nih. Nah, karena udah ya terserah teman-teman, tugas teman-teman adalah menggunakan teknik copywriting juga untuk membuat email ini semenarik mungkin. Refine text boleh. Kita minta aja misalnya, misalnya eh, di sini ya. Ini kita nggak bisa ini ya, kayaknya cuman apa? Cuman ini aja. Cuman cuman apa namanya? Cuman refining, nggak bisa generate. Teman-teman bisa mungkin minta bantuan ChatGPT atau apa gitu. Oke, oke, misalnya gini, promo kemerdekaan telah tiba. Gini, misalnya gitu kan, gitu. Terus gini, jangan lewatkan diskon eh, produk-produk gitu. Misalnya eh, ini sorry, sorry. Enggak, turun nih. Ini, ini, ini kok nggak mau turun ya? Sebentar, saya eh, refresh dulu. Produk, nyala ke produk-produk eh, pilihan kami untuk bisa kamu pakai
lari terus kayak gitu ya. Nah, misalnya kayak gitu ya. Ya, pilihan kami untuk bisa kamu pakai lari terus gitu. Misalnya contoh ya, begitu kata-katanya. Teman-teman weekend pakai copywriting yang pernah kita pelajarin, atau teman-teman pernah pakai gitu eh, technical skill-nya untuk bisa bikin ini jadi lebih bagus. Nah, otomatis keinginan kita adalah ketika kita ngirimin email ke seseorang, ada action, ada call to action ya teman-teman ya. Nah, kita bisa taruh di sini call to action button. Nah, ini kita ganti misalnya bisa terserah misalnya ini kenapa ya di sini gitu, gitu. Beli misalnya beli sekarang gitu. Nanti landing page-nya bisa misalnya contoh kita bisa eh, kasih nih landing page-nya ini, oh landing page ini apa ya gitu. Misal contoh absolute link targetnya contoh ya gitu. https unj.ac.id misalnya gitu. Nah, gitu ya. Terus kita udah selesai intinya gitu. Teman-teman nanti bikin otomatis saya pengen teman-teman bikin lebih bagus lagi ya. Ini cuma contoh cara buatnya. Nah, setelah teman-teman buat kayak gini gitu, teman-teman silahkan lihat. Kalau lihat di sini ada mode desktop, ada mode mobile gitu. Jadi teman-teman lihat udah sesuai belum kira-kira? Oh, mode desktop sudah sesuai, mode mobile sudah sesuai. Terus kalau teman-teman ngerasa udah ini, teman-teman bisa preview and test sebenarnya. Ngirim ke email kita sendiri, kayak gitu ya. Ya. Bisa ngirim ke email eh, kita sendiri. Nah, kamu karena saya ya udahlah gitu, saya save and quit gitu, udah selesai, udah saya tes dan ngirim ke email saya sendiri kayak gimana tampilannya gitu. Berikutnya adalah kita akan mengirimkan kepada audiens yang memang sudah kita target teman-teman semua lewat kontak yang sudah kita taruh di sini. Nah, maka kita di sini eh, nah dibilang sini to remove the send by Brevo logo from your Twitter, please upgrade. Jadi kalau gratisan ada tulisannya. Nah, kita klik schedule teman-teman semua. Nah, kirim sekarang. Bisa nanti atau at this time nanti dilihat dia akan mempelajari eh, kayak audiens kita tuh buka email tuh eh, kapan-kapan aja sehingga dia bisa ini ya, ya apa namanya bisa bisa engage dengan pesan kita. Nah, ini misalnya schedule send now teman-teman semua, klik send gitu. Nah, oke. Campaign diskon sepatu lari baru is scheduled gitu. Nah, oke. Ini kampanye udah berjalan teman-teman semua gitu. Sudah running dan saya akan melihat di sini eh berapa orang, kan tadi kita punya 4 kontak ya gitu. Berapa yang udah nerima, berapa yang buka gitu ya. Nah, nah, kita bedanya sama email biasa, kita akan punya dashboard ini untuk melakukan analisis teman-teman semua gitu. Nah, ini kita udah apa namanya? Udah menjalankan campaign ini gitu. Oke, sekarang saya mau eh, minta teman-teman yang saya kirimin email lihat emailnya udah masuk atau belum, kayak gitu. Yang tadi saya kirimin emailnya udah masuk apa belum? Coba cek deh. Di saya masuk, Pak.
Iya, udah 2 orang yang terima email saya. Nah, yang terima email saya udah 2 orang ya. Natasha sama Tia Alma Mega, bener nggak? Ya, Pak, udah masuk. Gitu. Nah, coba share screen deh. Apa yang kalian lihat? Siapa aja deh yang terima email, coba share screen gitu. Boleh siapa aja dari keempat orang itu untuk bisa share screen. Di saya belum masuk, Pak. Belum, berarti dia masih proses gitu. Tapi coba cek aja dulu, barangkali masuk ke mana spam atau apa gitu. Saya tahu udah masuk karena udah ada reportnya gitu. Ke Natasha sama ke Tia gitu. Mungkin ke Natasha, either Natasha atau Tia boleh share screen gitu. Sudah terlihat belum, Pak? Mana tuh? Coba lihat. Coba kalau kamu klik deh. Misalnya kamu ngelihat, oh nih saya dapat email nih, terus beli sekarang gitu. Memastikan, oh kamu tertarik gitu, beli sekarang misalnya. Itu nanti kita langsung di direct ke emailnya UNJ. Kayak gitu. Ya, anggap ini website lari terus ya. Gitu. Websitenya saya, terus kalian belanja, nggak produk. Nah, inilah proses mengubah dari interest ke desire ya. Karena dia terekspos informasi terkait dengan produk tadi gitu. Dan diskon-diskon, ngelihat produk-produk apa yang ada di dalam website saya. Contohnya ya, kayak gitu. Nah, eh, dan oke, udah. Saya akan memberikan, boleh gantian share screen ya. Eh, Setelah tadi ini, kita bisa melihat report ya teman-teman semua. Bisa melihat report, eh, apa namanya, eh, campaign saya nih udah dischedule-kan dan dikirim di 16.22 gitu. Nah, diterima sama 2 orang gitu. Yang buka ketahuan, yang buka email saya ketahuan. Yang buka email saya 1 orang, namanya, oh berarti kan dia udah udah desire nih gitu. Udah masuk ke fase desire. Oh, udah 2 orang yang buka gitu. Natasha sama Tia. Nah, ini menjadi apa namanya, basic decision kita gitu untuk mendekati 2 orang ini gitu teman-teman semua ya. Karena dia udah membuka gitu, membuka pesan kita dan kita bisa ngelihat yang, oh yang ngeklik siapa gitu, yang mencoba untuk mengeklik eh, apa namanya, email dari email kita gitu. Nah, udah diterima oleh 3 orang, delivery rate 75%, open rate 66,67 gitu kan. Nah, kita bisa tahu gitu. Nah, yang membedakan apa namanya, eh apa ya sebutannya, email biasa sama email marketing tuh ini teman-teman semua. Nah, ini masih dalam proses pengiriman 1 orang lebih ya, gitu. Nah, yang open 66,67. Nah, ini kalau update ke bisnis kita bisa ngelihat eh, dashboard, apa namanya, information dashboard lain. Yang ngeklik juga, yang ngeklik itu udah 4 kali ngeklik. Berarti 2 orang ini mungkin udah ngeklik 2 kali. Masing-masing bisa jadi 2 kali. Ada yang memang 3-1, 1 orang 3, 1 orang 1 kali doang, atau mungkin 1 orang 4 kali ngeklik gitu. Jadi dia bolak-balik ngeklik ya, untuk melihat eh, iklan atau misalnya sedang mempertimbangkan membeli sepatu lari. Nah, nah, ini yang membedakan antara email marketing dengan bukan email marketing. Jadi kita bisa ngelihat apa namanya, informasi yang akan mempengaruhi bagaimana kita bisnis mengambil keputusan siapa yang mesti didekatin dan bagaimana akhirnya mengkonvert mereka dari desire ke action kayak begitu. Oke, mungkin itu saja untuk email marketing
pada sore hari ini. Silahkan kalau ada pertanyaan. Izin bertanya, Pak. Jadi itu Iya, pakai gimana? pakai aplikasi pakai aplikasi atau website ya, Pak? Bravo gitu Iya, ya, Pak? iya, iya, Brevo itu aplikasi berbasis website ya, web app namanya. Oh, kalau kalau ada yang lain tuh Mm-mm. ada lagi nggak sih, Pak, yang mirip-mirip gitu? Ada tadi Mailchimp. Ada Itu banyak tapi fiturnya yang juga biasa saya pakai itu Mailchimp. Hah? Kenapa? Fiturnya? fitur fiturnya juga mirip-mirip gitu ya, Pak? Fiturnya mirip-mirip gitu. Yang beda nanti adalah eh, yang beda nanti itu masalah eh, kayak pricingnya aja sih. Berarti yang satunya lagi tuh berbayar gitu ya, Pak? Subscription. Ya dua-duanya juga berbayar, semua juga berbayar. Cuman kita dikasih trial gitu. Oh, jadi kita bisa nyobain trialnya gitu ya, Pak? Oke, Hmm, makasih banyak, Pak. hmm, iya. Oke, yang lain silakan. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada, saya kasih tugas. Baik kelas B ataupun kelas A. Kayak gitu ya. Tugasnya adalah teman-teman silakan membuat email marketing. Ini tugas pribadi ya, bukan tugas apa? Bukan tugas apa namanya? eh, Tugas kelompok. Jadi setiap orang akan eh, mengirimkan email kepada 10 orang temannya gitu. Terserah mau teman kelas, teman apa gitu kan. Ya. Eh, Terus silakan membuat apa namanya emailnya semenarik mungkin sampai orang ngeklik. Intinya ya kalau email kalian bagus, kata-katanya bagus, ya orang ngeklik. Kalau enggak orang malas gitu. Ya. Nah, bikin semenarik mungkin copywritingnya ya gitu. Headingnya juga gitu. Bagaimana caranya orang bisa ngeklik email kalian dan masuk dan lalu setelah masuk ke email kalian itu membuka email kalian, bagaimana dia mungkin ngeklik beli sekarang atau misalnya call to actionnya misalnya hubungi kami sekarang terserah bagaimana boleh gitu. Nah nanti emailnya silakan eh, apa namanya tadi gambar emailnya silakan di screenshot terus dimasukkan ke dalam laporan gitu. Kalian akan membuat laporan terkait dengan email yang telah kalian kirimkan gitu. Jadi berapa banyak orang yang membuka email kalian gitu. Terus yang nggak buka berapa banyak kayak gitu ya. Yang nggak buka berapa banyak. Eh, Nanti kalian analisis dari eh, hasil dashboard reporting yang tadi kalian lihat di masing-masing dashboard kalian ya dalam laporan berbentuk PDF ya yang berjumlah eh, cukup 3 halaman aja itu maksimal 3 halaman aja mungkin itu kalau nggak ada pertanyaan silakan boleh ada barangkali ada yang mau nanya. Pak, saya mau nanya, Pak. Iya gimana. Kan tadi tuh paling bawah ada bagian unsubscribe ya. Nah, itu kalau misalnya kita klik, berarti kita unsubscribe-nya dari kampanye itu atau ke semua kampanye selanjutnya, Pak? Ke semua kampanye selanjutnya jadi dia nggak akan terima email dari adnan.wnj@gmail.com yang namanya lari terus shop kayak gitu. Nah,
kalau misalkan si pengirim itu ternyata masih nyimpan email kita, berarti kita masih bisa ditambahin lagi Pak gitu ke list dia. Masih nanti dikabarin di reportnya tuh kalau misalnya kalian kita tuh di unsubscribe sama dia. Ada Hmm, reportnya nanti. Kita tuh di unsubscribe sama dia gitu. baik Pak, kasih. Iya, ya. Dalam bisnis yang enggak yang semuanya susah gitu. Dapetin customer susah, retain customer lebih susah lagi. Kayak gitu. Dan ini ya apa namanya ya seni dalam berbisnis ya kayak gitu. Izin bertanya lagi, Pak. Silakan. Untuk deadline-nya itu kapan ya, Pak? Soalnya kita masih ada report yang buat UTS juga, Pak. Itu masih minggu depan juga. Dan kita Oh agak gitu. kelabakan sih, Pak. Soalnya itu UTS dan tugas-tugas lainnya juga. Apa nih ya jatuhnya? Eh, saya sih kelas kelas yang hari Jumat sih kasih 2 minggu ya, gitu. Jadi minggu depan, minggu depannya lagi baru dikumpulin. Ya gitu, kelas yang hari Jumat saya kasih 2 minggu. Biar biar fair, saya memperlakukan hal yang sama. Baik, Kayak terima gitu. kasih, Pak. Oke, yang lain silakan. Kalau ada Bapak izin pertanyaan. tanya, berarti untuk di laporannya itu isinya kayak hasil screenshot-screenshot yang di email Brevonya tadi aja atau ada tambahan-tambahan format lainnya, Pak? Ya kalian menarasikan gitu. Maksudnya email saya itu dibuka oleh orang ini, orang ini, orang ini gitu. Eh, Terus misalnya, oh berarti tandanya dia punya ketertarikan gitu. Nah, langkah berikutnya tuh apa gitu, follow up-nya apa? Oke, makasih, Pak. Bapak izin bertanya, Ya, silakan. untuk laporannya ada format khusus atau enggak? Ya, pokoknya 3 halaman aja. Terserah kalian mau cerita apa kayak gitu. Jadi mungkin formatnya pertama kalian screenshot dulu, terus ceritain yang ya emang dari pengalaman kalian gitu. Ibaratnya kalian tuh lagi report ke bos kalian, lagi report ke saya gitu. Ini kenapa nih nggak sukses kampanyenya? Kenapa kampanyenya lagi sukses kayak gitu? Ini Oh, drilling drilling seperti bagaimana kerja di luar sana gitu untuk bagian uh, bisnis terutama di digital kayak gitu sekarang. baik. Terima kasih banyak, Bapak. Sama-sama Hafsah. Oke, Bapak izin bertanya, yang lain? Ya, gimana? eh, kan tadi kayak yang seperti Bapak buat itu kan ada pesan sekarang ya. Nah itu kan ada linknya. Kalau misalnya kita pakai misalnya produk dari orang lain tuh boleh nggak ya, Pak? Atau toko dari orang lain. Tapi Kalau saran kita saya sih gini aja, kalian kan udah bikin udah bikin yang tugas UTS, ya kan? Tugas UTS kan either produk atau apa gitu. Lariin aja ke sana. Tapi otomatis, misalnya contoh nih, yang grup itu isi emailnya sama semua. Maksudnya landing page-nya sama semua, tapi bahasa emailnya nggak boleh sama. Gimana caranya? Intinya manfaatkan aja apa yang udah kita kerjakan kayak gitu. Nanti kan kelihatan yang mana yang apa, yang mana yang ini ya, yang mana kalau mau kayak gitu berarti rules-nya gini. Contoh mau pakai landing page-nya adalah sosial medianya atau yang kemarin kita buat, berarti tandanya 10 email tersebut eh, gini, biar biar agak random ya. Kelas A ngirim emailnya ke kelas B ke kelas A gitu aja udah. 10 orangnya kayak gitu. Silakan dicari. Tapi jangan berkomplot ya. Maksud saya eh, buka semua dong biar kelihatan bagus nilai gua. Enggak kayak gitu. Justru itu malah mencurigakan. Kayak gitu ya.
Jadi kayak gitu palingan. Oke, yang lain cukup Izin atau ada tanya pertanyaan? Kak, jadi kita nggak boleh pakai misalnya kayak produk orang lain gitu ya Pak, kita pakai Insta ituin Instagram kita sendiri aja gitu ya Pak. Iya terserah kalau mau pakai produk orang lain, tapi saya nanti gimana ya? Bebas sih. Jadinya Kalau mau pakai dibebasin. produk, heeh, ya bebas aja sih gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak. Heeh, heeh. Tapi ya ininya bebas sih kalian mau kayak gimana. Cuman saya khawatir kalau produk orang lain nanti ntar misalnya orangnya kaget atau gimana gitu kan. Kayak gitu. Oke. Oke, yang lain. Silakan. Ya kalau nggak ada, saya anggap clear. Nanti PJ masing-masing Ruth sama Raka tolong kontak saya untuk follow up tugas ini ya. Begitu. Kalau nggak ada pertanyaan, eh saya rasa cukup kelas kita pada sore hari ini. Saya tutup. Teman-teman, mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Terima kasih Assalamualaikum banyak Waalaikumsalam. Pak. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Terima Bapak. kasih. Makasih, Pak. Terima kasih Pak.